Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Marilah kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah hidup kita, yang menerangi langkah hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas berkat-Mu dan rahmat dan anugerah, perlindungan bahkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga merindukan firman-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 3 ayat yang kelima. Saya bacakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kadang-kadang orang semakin pinter, semakin banyak pengetahuan, menyandarkan segala sesuatu berdasarkan pengetahuannya itu, berdasarkan pengertiannya itu. Padahal sehebat apapun, setinggi apapun ilmu, pengetahuan, dan juga sekaligus pemahaman seseorang, tidak sebanding dengan pengertian atau hikmat Tuhan. Tuhan itu merancangkan sesuatu, Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi dengan sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh cara berpikir kita. Karena itu ketika engkau percaya kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu. Percaya saja dengan segenap hatimu. Jangan ragu, jangan bimbang. Karena sesungguhnya apa yang Tuhan nyatakan, kebenaran yang dari Tuhan, itu adalah kebenaran yang sejati, yang absolut, yang tidak terbantahkan. Sekalipun pengertian, kemampuan manusia untuk memahaminya sangat-sangat terbatas. Coba kita lihat Bilangan 13 ayat 27-33. Saya bacakan kisahnya, agak panjang ya. Mari. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jemaat dikasih Tuhan. Waktu itu ya Musa menyuruh atau memilih 12 orang diutus untuk mengintai tanah perjanjian. Saat kembali 10 orang mengatakan, wow awalnya baik ya, wah negerinya luar biasa. Ini contohnya, mereka bawa contoh. Tetapi ya ada tetapinya. Kemudian mereka diliputi ketakutan karena mendapati bangsa yang diam di sana memang bangsa yang kuat. Negerinya, kota-kotanya berkubu. Bahkan mereka mengatakan akhirnya memberi tambahan berita hoax atau berita busuk mengatakan negeri itu memakan penduduknya dan sebagainya. Ya pokoknya hal-hal yang negatif. Tapi lihat, ada 2 orang yang berpikir positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb yakin karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang menjanjikan tanah perjanjian itu kepada mereka, kepada bangsa Israel. Sehingga apapun yang
Dilihat di sana, apapun yang terjadi, Tuhan pasti menggenapinya. Jadi, pandangan mereka berbeda. Bahkan Kaleb mencoba menenteramkan, tidak, kita akan maju, kita akan menduduki, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Karena Kaleb percaya, Yosua demikian juga percaya bahwa Tuhanlah yang telah menjanjikan negeri itu kepada mereka. Sehingga sebesar apapun tantangannya pasti bisa diatasi. Coba lihat, dua kubu, dua kelompok. 10 orang adalah kelompok orang yang memandang negatif. Sudut pandang yang menakutkan, yang mengerikan. 2 orang berpikir positif. Kami yakin. Sebab mereka percaya Tuhan yang telah menjanjikan pasti menolong. Berdasarkan pengertian, pemahaman. 10 orang pakai logika. Sangat-sangat sulit kita masuk ke sana. Siapa kita? Mereka orang berpengalaman. Kita ini mantan budak. Ya, akhirnya jadilah ketakutan 10 orang ini. Sementara yang 2 tidak. Kami yakin ya, karena Tuhan yang menjanjikan pasti akan menolong. Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan, akhirnya yang terjadi adalah memang nanti kisah selanjutnya Tuhan membela Yosua dan Kaleb. Tetapi di pelajaran ini kita bisa mengerti, pengertian manusia sangat terbatas. Kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Nya, sekalipun bertentangan dengan pemikiran manusia, sekalipun bertentangan dengan hukum manusia, percayalah apa yang dikatakan Tuhan benar. Percayalah apa yang dikatakan Tuhan, ya. Amin. Jangan ragu, jangan bersandar pada pengertian kita yang terbatas. Mari belajar mempercayai Tuhan. Dan kita tahu bangsa Israel akhirnya bisa masuk tanah perjanjian dan menguasai negeri-negeri itu. Jemaat dikasih Tuhan, ayo belajar untuk kita memegang kebenaran firman Tuhan. Belajar, jangan bersandar pada pengetahuan, pengertian kita yang sangat-sangat terbatas. Karena itu, percaya dan peganglah kebenaran firman Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan. Memang ada pilihan. Engkau lebih percaya kepada Tuhan atau kepada tanda kutip keadaan yang di depan mata kita. Mungkin saudara mengalami kesusahan di depan mata. Ada masalah, ada pergumulan di depanmu. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Janji Tuhan ini pasti digenapi. Asal engkau percaya dan tidak bimbang. Bukan tanpa tantangan, bukan tanpa masalah. Tetapi sesungguhnya tantangan masalah yang diizinkan itu justru membentuk iman kita, menguji iman kita. Karena itu, jangan sandarkan semua pada pengertianmu yang terbatas, tapi percayalah dengan segenap hati apa yang dikatakan Tuhan pasti digenapi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi ini Tuhan. Sekalipun seringkali kami masih lebih percaya kepada apa yang kami lihat, apa yang kami ketahui, pengetahuan kami terhadap segala sesuatu. Tetapi kami mau belajar hari ini mempercayai Tuhan dengan segenap hati, melebihi dari apa yang kami lihat. Mungkin yang kami lihat negatif, mungkin yang kami lihat masalah, mungkin yang kami lihat tantangan. Tetapi kami ketika percaya kepada Tuhan, apapun itu kami bisa atasi. Sebesar apapun kami pasti bisa, karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan hidup kami, pimpin dan sertai kami. Hari ini menjadi hari yang luar biasa, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, jauh dari bencana, jauh dari celaka, sakit, penyakit, mara bahaya. Bahkan kami percaya berkat Tuhan, kemenangan, keberhasilan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.